Halo teman-teman, kali ini aku pakai pakaian yang beda karena memang saat ini lagi ada acara. Jadi aku sempatkan untuk buat konten lagi. Jadi ini mungkin satu-satunya video yang aku nggak pakai baju warna biru. Kita langsung masuk ke intinya. Jadi di sini aku mau sharing-sharing tentang BSSR. Kemarin juga udah bikin thread di Stockbit dan juga di Telegram. Jadi di sini aku mau ngulik tentang bagaimana dengan IPS terakhirnya dan potensi dividen ke depannya juga bakalan kita bahas untuk BSSR. Karena akhir-akhir ini pada rame bincangkan tentang tetamologi dan juga pada akhirnya tanggal 25 November kemarin itu laporan keuangan di kuartal 3-nya itu udah terbit di per 2022. Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Jadi tonton terus. Nanti bakalan kita bedah BSSR ini bagaimana potensi ke depannya, bahkan aku juga bakal nyampaikan dan mengajarkan cara untuk memvaluasi BSSR ini. Kita lanjut ke videonya. Di sini aku bakal langsung menunjukkan tentang laporan keuangannya. Supaya video ini nggak panjang, aku bakal menunjukkan tentang laporan keuangan di bagian laba rugi aja. Kalau kita lihat, ini 9 months, berarti pendapatan atau pencapaian selama 9 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat penjualannya 723 juta, ini dalam US dollar, naik dari sebelumnya di tahun lalu 433. Kemudian di bawahnya ada laba periode berjalan dari 197, itu naik dari 103 di tahun lalu. Di sini ada kenaikan, jelas ada kenaikan yang kalau misalnya kita lihat laba bersih periode berjalan ini, itu hampir 100% kenaikannya. Tapi yang mau kita bedah lagi adalah bagaimana pencapaian hanya kuartal 3-nya. Otomatis kita butuh data kuartal-kuartal sebelumnya. Aku nggak bakal membedah sangat-sangat dalam karena ini bukan kelas. Jadi nanti kalau misalnya kita bedah dalam itu panjang sekali videonya. Kita bisa langsung pindah dengan mengkalkulasi berapa sih pencapaian tahun sebelumnya. Aku bakal bawa ke FAS. Di FAS, aku telah input datanya. Ini adalah gambaran grafik quarterly-nya. Dan kalau teman-teman bisa lihat, yang warna ungu adalah pendapatan, kemudian yang pink atau merah itu adalah laba bersih, dan kuning arus kas. Kalau kita lihat Q3 2022 dibandingkan Q2 itu memang sedikit turun tapi masih all time high lah, masih kisaran all time high-nya. Tapi kita bandingkan juga Q3 2022 ini dengan tahun sebelumnya. Q3 2022 sekarang si BSSR itu naik dibandingkan Q3 2021, naiknya juga cukup drastis. Jadi di sini kesimpulan sementara adalah walaupun pendapatannya turun dibandingkan Q2 kuartal sebelumnya, tapi masih naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya laba bersih tahun berjalan juga sama. Turun memang dibandingkan kuartal 2 2022, tapi naik dibandingkan kuartal 2 2021. Jadi walaupun turun dibandingkan kuartal on kuartal ya, tapi masih naik dibandingkan year on year-nya. Itu yang pertama. Tapi kita mau bedah juga karena yang kemarin sedang hype-hype dan viral-viralnya adalah tatamologinya, dimana kita kemarin itu memproyeksi kisaran 330 ya, katanya seperti itu. Dan kalau kita bedah pencapaiannya yang real, berapa sih IPS Q3 2022-nya? Saya bakalan bawa ke FAS juga. Kita bisa pindah. Nah, sebelum lebih lanjut, semua analisa ini aku menggunakan FAS atau Fundamental Analysis Sheet. Dan FAS ini bisa dilihat lebih lanjut nanti melalui admin di Invesin. Intinya adalah FAS ini adalah tools yang aku gunakan untuk mengkalkulasi, termasuk juga data-data kuantitatif, termasuk juga data-data kualitatif yang aku isi kapanpun aku mau. Jadi ini seperti tools, jurnal juga, dan bahkan di sini banyak valuasi yang otomatis. Kalian bisa cari lebih tahu nanti di link di bawah di video ini. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah perhitungan saya di bagian manual. Kita bisa lihat. Kita langsung aja ke bagian IPS-nya. Kemarin di IPS Q3 itu diperkirakan 330, tapi sekarang berdasarkan perhitungan saya, IPS-nya adalah 356, pencapaian realnya. Tapi memang ada perbedaan mungkin di bagian dolar. Kalau misalnya kita lihat di RTI itu 422 kalau nggak salah. Jadi memang naik. Intinya adalah naik dibandingkan proyeksi-proyeksi yang ramai kemarin. Intinya IPS-nya tuh lebih tinggi dibandingkan proyeksi. Ini IPS tentang kuartal 3 ya. Kemudian IPS 2022 kuartal 2 itu 595. IPS 2022 kuartal 1 itu 135. Maka totalnya kalau saya analyze itu 1449. Ini analyze-nya. Tapi memang lebih baik kita menggunakan TTM aja. Nanti saya akan jelaskan juga tentang TTM. Kita masuk sekarang itu ke bagian perhitungan nilai wajar.
Nah, di sini PI saya menggunakan PI 2,83. Kenapa saya menggunakan 2,83? Ini sangat konservatif menurut saya. Kalau misalnya kita lihat, ini masih menggunakan fast. Teman-teman bisa lihat bahwa PI-nya itu di fast ini adalah 3,51. Ini memang per di input data ini. Kira-kira 2 bulan atau sebulan yang lalu. 3,51. Tapi saya menggunakan 2, sekian. Itu lebih konservatif lagi. Ini belum diinput sama nanti spekulasi-spekulasi orang-orang yang mengapresiasi lebih tinggi dari harga ini. Dari PI sekarang ini. Jadi kita pindah ke tadi, saya menggunakan PI yang konservatif, PI 2,83. Jadi ini sudah sangat konservatif, harusnya bisa lebih tinggi dari ini. Maka, kalau kita menggunakan PI 2,83, didapatkan harga wajarnya itu adalah 4.100. 4.100. Oke. Kemudian, kalau misalnya kita menggunakan TTM atau Trailing to 12 month, itu kita mendapatkan IPS 2022 analyze-nya adalah 1638, TTM-nya 1638. Maka harga wajar dengan PI yang sama adalah 4.600. Per video ini dibuat kalau nggak salah harga BSSR itu 4.270-an. Jadi masih ada potensi upside juga. Ini adalah harga wajar yang kedua. Tapi kalau kita menggunakan EPS dari RTI yaitu 422, maka didapatkan analyze 1536 dengan PI yang sama, harga wajar lebih tinggi lagi otomatis 4347. Kemudian kalau kita menggunakan TTM dengan EPS total 1703, harga wajarnya adalah 4819. Sekarang itu harganya 4270 sekali lagi. Dan harga proyeksi ini, harga wajar ini menurut saya masih konservatif. Oke, jadi masih ada potensi upside juga. Memang masih ada potensi bahkan turun. Tapi saya lebih cenderung ada potensi upside. Apalagi kalau misalnya BSSR mau membagikan dividen seperti tahun sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, trailing to 12 month-nya atau TTM-nya untuk IPS-nya itu adalah 1703. Bayangin kalau misalnya BSSR mau bagi 50% aja dari total IPS ini. Jadi kita dapat kira-kira 850 per harga sahamnya. 850 per 4.270 harga sahamnya itu kira-kira sampai 20% lebih. Koreksi kalau saya salah. Jadi kalau misalnya ini sangat titik kritis sekali sih. Kalau misalnya BSSR nanti mau bagi dividen, saya kira harga sahamnya bisa lebih tinggi lagi. Itu adalah harga wajar dari BSSR dan proyeksi dengan dividennya. Karena memang dividen tahun lalu dia cukup besar membagikan dividen untuk BSSR ini. Dan BSSR perlu diketahui adalah termasuk saham batu bara dengan valuasi yang cenderung murah dibandingkan batu bara yang lainnya. Ini memang ada anomali di sini. Dan semoga aja nanti pasar segera mengapresiasi. Gimana teman-teman? Jadi dari situ kita udah tahu bahwa potensi dividennya berapa dan juga kita bisa ngelihat proyeksi ke depannya seperti apa dan valuasi per kuartal 3 atau 9 months ini gimana dengan BSSR. Semoga video ini bisa membantu dan menambah insight ke kalian dan kalian bisa terapkan ke batubara lainnya. Semoga kalian bisa cuan semua. As always, semangat terus buat kalian.